Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabar anak sekalian? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Pak Fahrudin dalam materi tawakal. Ya, materi ini dikhususkan untuk kelas 9 SMP. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar bertambah berkah ya, pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalian sudah sering mendengar kata tawakal di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebenarnya apa sih itu tawakal, dan apakah Allah dan Rasulnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah ungkapan yang sering kalian dengar ya dalam kehidupan sehari-hari kalian, yaitu usaha dulu baru tawakal. Nah, ini sering kita dengar teman kita atau saudara kita atau keluarga kita berkata seperti ini. Nah, sebenarnya apa itu tawakal? Ya. Tawakal menurut definisi adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Nah, maka kita harus perhatikan kata usaha dengan semaksimal mungkin. Mungkin selama ini pemahaman kita tentang tawakal hanya sekedar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena sesungguhnya kita melakukan tawakal setelah kita melakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Baru kita bertawakal atau kita menyerahkan masalah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ya sikap tawakal ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu banyak perintah Allah tentang tawakal di dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini Pak U akan menjelaskan ya salah satu perintah Allah tentang tawakal di dalam surat Al-Maidah ayat 11. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kuru nikmatallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyakum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ya, surat Al-Maidah ayat 11. Di dalam surat ini jelas sekali Allah memerintahkan kita ya, falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam realita kehidupan kita banyak melihat orang-orang yang tidak menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke hal-hal yang mistis. Padahal itu semua dilarang di dalam ajaran agama Islam. Allah memerintahkan kita hanya untuk menyerahkan segala urusan kita atau bertawakal
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita menyerahkan atau memasrahkan segala urusan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, yang sanadnya sahih insyaallah, ya, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dengan hasan sahih. Artinya, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mencukupkan rezeki kita. Ya. Sebagaimana tadi Rasulullah mengibaratkan seekor burung, yang dimana seekor burung tersebut, ya, pergi atau keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar. Tetapi burung tersebut pulang, ya, ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Siapa yang memberi rezeki kepada burung tersebut? Hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa memberi rezeki kepada burung tersebut. Begitu juga dengan kita semua. Jikalau kita sudah berusaha, diibaratkan dengan burung yang keluar dari sarangnya, itu merupakan bentuk usaha dari burung tersebut. Jikalau kita manusia berusaha, bekerja, keluar dari rumah mencari rezeki, maka insya Allah akan mencukupkan rezeki kita. Jadi itulah konsep tawakal yang sebenarnya. Bukan kita berdiam diri di rumah, kita berkata aku bertawakal kepada Allah, tapi kita tidak melakukan apapun, lalu datang tiba-tiba rezeki untuk kita. Tidak seperti itu. Tapi justru sebelum kita bertawakal, kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita harus berusaha dengan belajar. Kalau konteksnya sebagai seorang pelajar, kita berusaha dengan cara bekerja keluar dari rumah. Kalau konteksnya kita seorang pencari rezeki. Artinya bahwa konsep tawakal bukan hanya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita berusaha dengan semaksimal mungkin baru kita mempasrahkan atau menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat masyhur. Nah, mungkin kalian juga sering mendengarnya, ya. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu dia membawa onta ketika ia ingin sholat berjamaah di masjid. Lalu ia tinggalkan ontanya di pelataran masjid. Para sahabat melihat hal tersebut, ya. Lalu ia mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menemui sahabat tersebut, ya. Lalu apa kata Rasulullah kepada sahabat tersebut? Apa yang kamu lakukan? Ya. Saya tawakal kepada Allah, ya Rasulullah. Saya taruh onta saya di dalam pelataran masjid. Saya ingin sholat jamaah ke dalam masjid. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, ikat untamu lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengisyaratkan bahwa sebelum sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tawakal, ya, pasrah, apakah ontanya itu akan hilang, apakah ontanya itu tetap berada di situ. Tapi sebelum ia bertawakal, ia wajib mengikat ontanya terlebih dahulu. Ini merupakan perintah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita artikan bahwa tawakal hanya sekedar pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita melakukan usaha yang maksimal. Ya, jikalau kalian ingin nilai yang bagus, entah itu dalam PTS, penilaian harian atau penilaian semester, tentu ada usaha yang harus kalian lakukan. Bukan sekedar kalian duduk di dalam kamar kalian tidak belajar, kalian tidak melakukan apapun, lalu kalian berkata, saya tawakal, saya menyerahkan hasil ujian saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu konsep tawakal di dalam agama Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Ya, sekali lagi, ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah perbaikan pola pikir kita ke depannya, bahwa konsep tawakal di dalam agama Islam bukan hanya sekedar kita pasrah atau menyerahkan hasil dari perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum kita bertawakal, kita sudah melakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Itulah anak-anakku sekalian, ya,
konsep atau definisi tawakal serta dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang tawakal. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga dengan like, komen, dan share video ini kita bersama-sama memajukan sekolah kita tercinta. Terima kasih semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.